Eh, Selamat siang, Dr. Willy. Selamat siang, teman-teman semua. Ya. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok pertama tentang karsinoma nasofaring. Itu dengan judul kemajuan terbaru dalam pengelolaan karsinoma nasofaring. Kemudian untuk judul jurnalnya Recent Advance in Management of Nasopharyngeal. Kemudian untuk abstrak dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, izin melanjutkan dokter untuk abstrak. Jadi pada abstrak ini selama beberapa tahun terakhirnya telah berkembang pengelolaan manajemen dari karsinoma nasofaring yang berdampak pada pasien, khususnya pada biopsi cair, kemudian minimal invasif, dan kemajuan dalam kemoterapi dan imunoterapi. Terbukti dalam diagnostik pengawasan dan perawatan kanker nasofaring, biopsi cair dengan plasma Epstein-Barr virus (DNA) merupakan screening bukti terkuat pada populasi risiko tinggi menderita kanker nasofaring. Operasi nasofaring dicadangkan pada penderita kanker nasofaring yang berulang atau recurrent, dan dalam beberapa tahun terakhir terdapat kanker besar dalam teknik invasif minimal dengan tingkat kelangsungan hidup yang sama dengan teknik terbuka dalam penanganan kanker nasofaring. Kemoterapi induksi terbukti lebih unggul terhadap leukoregional nasofaring. Kemudian untuk imunoterapi dengan inhibitor PD1 di kanker nasofaring telah terbukti rata-rata dapat bertahun satu tahun dibandingkan dengan pasien kanker nasofaring yang sudah metastasis atau pengobatan berulang. Pada jurnal ini akan lebih membahas tentang manajemen klinis terbaru terhadap pasien penderita kanker nasofaring. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan. Jadi karsinoma nasofaring sendiri memiliki prevalensi tertinggi di Cina Selatan, yaitu 30 kasus per 100.000 orang per tahun. Kemudian kanker nasofaring sendiri itu memiliki faktor risiko antara lain adalah infeksi dari virus Epstein-Barr, kemudian predisposisi genetik, dan adanya faktor lingkungan. Secara khusus, kanker nasofaring sendiri berkaitan dengan karsinoma yang tidak berdiferensiasi, yang dia membutuhkan virus Epstein-Barr dalam perkembangannya. Kemudian terdapat beberapa kemajuan dalam pengelolaan karsinoma nasofaring dalam screening, pembedahan invasif minimal, dan imunoterapi. Next. Kemudian untuk screening dan deteksi karsinoma nasofaring dengan plasma DNA virus Epstein-Barr, selain deteksi DNA EBV dalam plasma, para peneliti telah menunjukkan bahwa deteksi DNA EBV atau Epstein-Barr virus pada sitologi dengan sikat atau brush nasofaring dapat digunakan untuk mendeteksi karsinoma nasofaring dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Tingkat kuantitatif DNA EBV yang lebih tinggi dengan menggunakan analisis qPCR ditemukan pada spesimen sitologi dengan metode brush nasofaring pada pasien NPC atau KNF. Kemudian metode brush yang sama telah dipelajari dalam studi kontrol kasus lain dan menunjukkan potensi klinis untuk mendeteksi kambuhan lokal pada pasien KNF pasca iradiasi. Kemudian untuk lebih memahami peran metode brush saat ini sedang diuji coba untuk sensitivitas dan spesifisitas kombinasi DNA EBV dan penanda metilasi pada metode brush nasofaring dan dalam plasma. Selanjutnya untuk perspektif terbaru untuk biomarker terkait virus Epstein-Barr dalam karsinoma nasofaring, penelitian saat ini telah menunjukkan kemajuan terbaru mengenai deteksi DNA EBV dalam plasma melalui PERT-N, Massively Parallel Sequencing, bahwa perbedaan ukuran profil DNA EBV yang diidentifikasi antara pasien NPC dan non-NPC dapat memungkinkan identifikasi NPC yang lebih spesifik.
Respons antibodi EBV telah banyak dipelajari untuk memprediksi resiko NPC. Evaluasi komprehensif baru-baru ini tentang kumpulan antibodi EBV dari respon IgA dan IgG mengidentifikasikan target antibodi yang meningkatkan stratifikasi risiko NPC. Kemudian, para peneliti juga mengeksplorasi viral load RNA dan methylation status dari C-promoter EBV dalam spesimen histologi sebagai NPC biomarker. Selain itu, ada eksplorasi mikroRNA dalam plasma sebagai biomarker potensial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami nilai-nilai klinis dari analisis tambahan ini. Kemudian untuk operasi pada karsinoma nasofaring, nasofaringektomi merupakan salah satu pilihan pengobatan yang dilakukan pada karsinoma nasofaring. Pendekatan terbuka konvensional untuk nasofaringektomi termasuk maxillary swing, midface degloving, transpalatal, transmaxillary, dan fossa transinfratemporal. Nasofaringektomi endoskopi pertama kali digunakan untuk reseksi kambuh tahap awal. Namun, dengan kemajuan teknologi, optik, dan navigasi, nasofaringektomi tidak hanya digunakan untuk karsinoma nasofaring kecil, tetapi sekarang layak digunakan untuk kambuhan yang lebih maju termasuk RT3 dan RT4 disease. Tumor yang berulang dianggap tidak bisa dioperasi hanya ketika memiliki ekstensi intrakranial yang substansial dengan invasi sinus cavernosa atau pembungkus karotis internal petrosal arteri atau ICA. Tinjauan retrospektif termasuk RT1 sampai RT3 yang dipilih pasien menunjukkan kelangsungan hidup yang lebih baik untuk kelompok bedah endoskopi daripada kelompok reiradiasi. Kemudian untuk pendekatan alternatif invasif minimal adalah dengan penggunaan robot untuk faringektomi. Dengan pendekatan ini, sistem Da Vinci S melaporkan hasil 83%, 2 tahun kelangsungan hidup, dan 61% bebas dari penyakit. Namun, pendekatan ini terhambat oleh kebutuhan membelah langit-langit lapangan iradiasi dan kurangnya latihan tulang untuk mengatasi bekas tulang yang luas di nasofaring. Kemajuan lebih lanjut dengan sistem robot fleksibel baru bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sebelumnya. Kemudian untuk sistem flex, Medrobotic Rainham, MA-USA, endoskopi yang pandai berbicara dengan instrumentasi yang fleksibel, pendekatan hemat langit-langit transoral pada nasofaring untuk faringektomi terbukti layak dalam pembelajaran preklinik. Sistem Da Vinci SP, Intuitive Surgical Inch, suatu pendekatan yang bebas langit-langit dapat digunakan untuk reseksi nasofaring dalam studi preklinik. Dan kemudian akhirnya, uji klinis terbaru dari sistem Da Vinci SP juga menunjukkan bahwa nasofaring dapat didekati tanpa membelah langit-langit mulut. Namun, kelayakan reseksi nasofaring masih belum terkonfirmasi. Untuk operasi pada karsinoma nasofaring, diusulkan reseksi tumor dengan reseksi kraniofacial gabungan pada RT3 dan RT4 yang lanjut. Untuk sebelum reseksinya, dilakukan bypass vaskularisasi ekstrakranial atau intrakranial untuk mengamankan aliran darah otak. Kelangsungan hidup selama 5 tahun dilaporkan sebesar 52%, tetapi didapatkan penurunan skor fungsi fisik yang mempengaruhi dalam bicara dan menelan. Pemilihan opsi invasif yang minimal untuk karsinoma nasofaring yang berulang meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, kemoterapi dan inhibisi checkpoint imun. Peran kemoterapi induksi untuk karsinoma nasofaring lokoregional lanjut sebetulnya telah dievaluasi dengan membandingkan kemoterapi konkuren saja. Dibandingkan kemoterapi induksi dengan kemoterapi konkuren, dan didapatkan adanya hasil yang signifikan dalam perbaikan angka kelangsungan hidup tanpa progresivitas penyakit atau PFS dan angka kelangsungan hidup keseluruhan atau OS pada pasien dalam kelompok kemoterapi induksi. Dan hal ini menjadikan panduan dari Jaringan Kanker Komprehensif Nasional meningkatkan bukti kemoterapi induksi ke level 2A untuk karsinoma nasofaring lokoregional lanjut. Bukti klinis salah satu inhibitor checkpoint imun, antibodi nivolumab anti-PD1 untuk karsinoma nasofaring metastasis atau rekuren berat yang belum diterapi, baru-baru ini dievaluasi dalam studi multinasional dan ditunjukkan bahwa pada 44 pasien karsinoma nasofaring dalam penelitian ini, tingkat respon objektif keseluruhan dilaporkan sebanyak 20,5%. Kemudian untuk ekspresi gen HLA dan HLB, meskipun tidak menjadi prediktif respon terhadap nivolumab,
ditemukan terkait dengan angka kelangsungan hidup tanpa progresivitas penyakit. Nah, untuk percobaan yang sedang berlangsung, sedang menyelidiki peran imunoterapi dalam pengobatan karsinoma nasofaring dengan setting sebagai neoadjuvan, terapi concurrent, dan terapi tambahan yang selanjutnya akan menunjukkan perannya. Itu ada nivolumab dan ipilimumab atau inhibitor CTLA4 sebagai sebagai terapi kombinatorial sedang dievaluasi pada tumor langka yang meliputi karsinoma nasofaring. Kemudian untuk nivolumab dengan kemoradiasi pada karsinoma nasofaring stadium lanjut sedang dievaluasi dalam uji klinis fase 2. Untuk uji coba secara acak, fase 3 terapi tambahan antibodi PD1 atau observasi pada pasien dengan karsinoma nasofaring lokoregional lanjut. Next. Untuk kesimpulan, telah ada kemajuan substansial dalam diagnostik dan perawatan, baik bedah dan non-bedah, untuk karsinoma nasofaring. DNA EBV plasma telah terbukti menjadi biomarker yang kuat dalam penyaringan, diagnosis, pengawasan, dan pengobatan karsinoma nasofaring. Repertoar pendekatan invasif minimal dan peluang untuk nasofaringektomi meningkat dengan cepat dengan morbiditas yang lebih rendah untuk NPC rekuren lokal. Akhirnya, kemajuan dalam terapi, yaitu imunoterapi, baru saja mulai diselidiki. Dengan semua kemajuan terbaru yang menarik ini, kami menantikan penelitian selanjutnya yang lebih meningkatkan pemahaman kami tentang karsinoma nasofaring dan secara signifikan meningkatkan manajemen pasien saat ini. Ya, ini saya kasih pertanyaan dulu sebentar. Misalnya saya sambil nyetir ke rumah sakit sebentar di tikungan, nanti malah nabrak. Ini apa itu? Yang pertama tadi kan disebutkan deteksi dengan menggunakan swab orofaring, ya. Dan itu salah satu yang memang bukan menjadi pilihan utama sebenarnya, tapi masih menjadi alternatif karena pilihan utama baik menegakkan diagnosis, terutama dalam menegakkan diagnosis kan memang harus dengan menggunakan biopsi dari tumor primer. Ya, tumor primer itu berarti di nasofaringnya atau mungkin open biopsi di limfadenopati kolinya atau kan dengan FNAB. Nah, bagaimana tadi disebutkan tentang swab nasofaring tadi, apakah memang mempunyai spesifitas dan sensitivitas yang cukup akurat? Pertama dalam hal diagnosis, yang kedua dalam hal pendeteksian adanya rekurensi yang terjadi, misalnya dilakukan suatu terapi atau kemoradiasi begitu secara lengkap, kemudian hanya di swab, kemudian dengan swabnya orofaring, swab nasofaring kemudian bersih, apakah memang bisa dipastikan atau bisa dipercaya bahwa itu memang tumornya bersih, begitu? Kan bisa ditanggapi. Silakan, siapa tanggapi? Izin menjawab, dokter? Ya. Untuk dari jurnalnya, dikatakan bahwa brush ini digunakan untuk deteksi DNA EBV-nya. Itu sensitivitas dan spesifitasnya tinggi, dokter. Berapa sampai berapa? Sebentar, dokter. Di jurnal tidak disebutkan, dokter. Artinya kalau kita hanya mendasarkan brush saja, bisa nggak kemudian pasien itu dianggap positif, kemudian dilakukan terapi, bisa nggak? Hah? Bisa. Apakah kemudian dengan teknologi terbaru yang dianggap bahwa brushing itu kemudian cukup efektif menilai adanya EBV DNA, apakah itu viral capsid antigen, apa Epstein-Barr antigen kemudian positif, apakah kemudian bisa menjadi sesuatu yang sifatnya judgement atau keputusan bahwa ini positif dan bisa dilakukan misalnya terapi kemoradiasi, itu bisa enggak? Sudah bisa digitukan apa enggak? Sudah bisa menjadikan itu sebagai suatu kunci atau masuknya ke pintu diagnosis atau belum? Ayo ditanggapi.
Jangan terlalu lama nanggapinya, saling saut menyaut. Belum bisa, dokter. Belum bisa. Gitu. Jadi masih tetap gimana? Karena pada kasus karsinoma nasofaring itu memerlukan pemeriksaan yang lain. Sebagai contoh bisa dilakukan dengan pemeriksaan serologi maupun bisa dilakukan dengan biopsi, dokter. Iya. Ya, jadi belum bisa, walaupun pemeriksaannya sudah sedemikian, ya mungkin dianggap canggih ya, swab nasofaring gitu ditemukan. Tapi belum bisa, masih kita mengandalkan biopsi, ya. Jadi manfaat kemudian ketika dilakukan swab itu misalnya malah justru kalau misalnya pasien sudah dilakukan misalnya kemoradiasi, dianggap respon komplit atau responnya cukup bagus, kemudian evaluasi 3 bulan atau 4 bulan, atau kemudian mengetahui adanya tanda-tanda rekurensinya, mungkin bisa di-swab untuk deteksi adanya kekambuhan atau rekurensi. Tapi untuk diagnosis ya bisa membantu, tapi tidak bisa menyingkirkan tindakan-tindakan konvensional dalam menegakkan diagnosis, misalnya nasofaringoskopi biopsi itu tidak akan bisa digantikan. Sampai saat ini belum bisa digantikan oleh tindakan yang namanya swab nasofaring, ya. Jadi belum bisa. Jadi tetap kita masih mempercayai di Rumah Sakit Karyadi pun masih mempercayai bahwa tindakan nasofaringoskopi biopsi adalah tindakan yang paling terpercaya untuk mendiagnosis karsinoma nasofaring. Adapun swab itu misalnya swab nasofaring itu dilakukan untuk misalnya penelitian ya, atau misalnya deteksi dini di suatu wilayah yang diperkirakan ada family history di situ, daerah-daerah misalnya di mana di daerah dulu ada penelitian di daerah Batak, di daerah tertentu yang dianggap kok banyak nasofaring di situ, kemudian dilakukan penelitian, kemudian mengambil swab-nya begitu. Tapi kalau pasien klasik, ada masa di nasofaring, ada limfadenopati coli, ada strabismus convergens, pasien secara klinis dicurigai nasofaring atau tumor nasofaring atau kanker nasofaring, ya dilakukan nasofaringoskopi. Saya katakan swab nasofaring bisa dilakukan sebagai tambahan, masih sebagai tambahan, belum sebagai diagnosis standar atau penegakan diagnosis standar seperti nasofaringoskopi biopsi. Ya. Terus mengenai nasofaringektomi tadi bagaimana? Nasofaringektomi di Indonesia juga jarang dilakukan, itu teknisnya sulit sekali. Jadi kita walaupun stadium 4 di sini tetap kemoradiasi yang paling bisa dijadikan pilihan ya. Jadi nasofaringektomi tetap sebersih-bersihnya pun masih tetap ada resiko untuk terjadinya residual atau rekurensi di sana. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas apa enggak? Jelas, Dokter. Jelas. Ada yang mau tanyakan apa enggak? Mungkin belum, dokter. Belum. Tadi nasofaringektomi gimana? Dilakukan pada stadium berapa tadi nasofaringektomi? Stadium 3 dan 4, dokter. Atau bisa dilakukan karsinoma nasofaring yang recurrent, dokter. Ya, nasofaringektomi. Tadi dilakukan suatu tindakan nasofaringektomi, tapi secara teoritis seakan-akan gampang, tapi sulit, harus memisahkan struktur vital di sekitarnya yang sangat berisiko itu ya. Jadi kalau kita di rumah sakit Karyadi khususnya itu kita stadium 4 masih kombinasi kemoradiasi. Ya, apakah itu neoadjuvan, apakah itu adjuvan kemoterapi. Ya. Ya, sementara itu dulu yang sinonasal silakan dibaca. Siapa sinonasal kelompoknya? Ya, selamat siang teman-teman dan Dr. Willy. Pada siang hari ini kami dari kelompok sinonasal akan membacakan sebuah jurnal berjudul Korelasi Diagnosis Klinis, Radiologis, dan Histopatologis antara pasien dengan masa sinonasal. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Jelas ya. Jelas, baik. Pembacaan jurnal oleh 10 koas dengan nama berikut. Selanjutnya.
Ya, dari abstrak. Jadi, pada jurnal ini diketahui bahwa neoplasma sinus dan neoplasma di rongga hidung menyumbang 0,2 sampai 0,8 dari semua karsinoma sinonasal. Nah, untuk mengetahui atau mendiagnosis karsinoma sinonasal ini digunakan berbagai pemeriksaan baik dari korelasi klinis, radiologis maupun histopatologi daripada massa sinonasal itu sendiri. Pada penelitian ini subjeknya ada 60 pasien dengan massa sinonasal, tidak dibatasi baik dari usia maupun jenis kelamin, dipilih secara acak. Kemudian dievaluasi baik dari hematologi dan biokimia rutinnya, kemudian dilakukan endoskopi hidung, dilakukan ronsen atau CT scan sinonasal, dan jaringan biopsi untuk penegakan massa sinonasalnya. Kemudian juga dilakukan proses tambahan pemeriksaan histopatologis dengan ketebalan 5 mikron. Kemudian dicatnya menggunakan pewarnaan hematoksilin dan eosin. Pewarnaan khusus lainnya juga dilakukan apabila memang memenuhi indikasi seperti Mason Stricrom dan ditarik kesimpulan secara valid. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, nah, hasil penelitian. Untuk hasil penelitian, dalam penelitian ini ditemukan temuan histopatologis mampu menegakkan polip inflamasi secara maksimum. Dari temuan radiologi, di antara 60 pasien, sebanyak 71% diketahui ada massa yang non-neoplastik, dan 16% pasien massanya jinak, serta 7 pasien massanya ganas. Nah, dari 60 pasien ini, didapatkan temuan korelasi klinis antara pemeriksaan histologi, atau selanjutnya kita sebut HPE, dengan radiologis, ditemukan secara berkorelasi pada 10% pasien yang memiliki tampilan yang awalnya tidak meyakinkan daripada massa sinonasal unilateral. Jadi diagnosis awalnya dia masih meragukan, tapi setelah dilihat dari pemeriksaan histopatologis dia bisa tegak. Sedangkan pada 90% pasien yang awalnya memang secara klinis tampak massa, terkonfirmasi juga dengan pemeriksaan histopatologis. Kemudian, daripada 6 pasien yang memiliki diagnosis yang belum tegak tadi awalnya secara klinis, setelah dilakukan histopatologis didapatkan 1 kasus ameloblastoma, 1 kasus papiloma, 1 rinoskleroma, dan 2 kasus sel bundar. Nah, kesimpulannya yang berdasarkan abstrak ini, di antara perbandingan temuan histopatologis dengan temuan klinis, didapatkan bahwa pemeriksaan histopatologis diperlukan untuk menganalisa tipe lesi keganasan tertentu. Dengan demikian, histopatologis daripada jaringan yang diangkat adalah wajib untuk dilakukan dalam memberikan diagnosis secara aktual dari berbagai kondisi. Kata kunci ada massa sinonasal, hidung deviasi septal, dan THT. Sekian untuk abstrak. Selanjutnya, next. Kemudian selanjutnya yaitu pendahuluan. Next. Ya. Hidung merupakan bagian wajah yang paling menonjol dengan fungsional dan estetika yang cukup penting. Di mana posisi anatomi hidung dan lintasannya telah dianggap sebagai rute yang langsung masuk ke dalam otak. Otak merupakan sumber kecerdasan dan spiritual dari individu. Kemudian kehadiran massa di hidung dan sinus paranasal tampaknya menjadi masalah yang sederhana. Namun, itu dapat menimbulkan banyak pertanyaan tentang diagnosis bandingnya, yaitu next. Di mana berbagai berbagai kondisi sinonasal, neoplastik maupun non-neoplastik, merupakan lesi yang sangat umum dijumpai dalam praktek klinis, dengan insidensi yang dilaporkan sebanyak 1
hingga 4% dari populasi. Neoplasma sinus dan rongga hidung menyumbang 0,2 sampai 0,85 dari semua karsinoma, di mana pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi klinis, radiologis, dan histopatologis diagnosis massa sinonasal. Ya. Kemudian selanjutnya untuk bahan dan kemudian untuk bahan dan metode dari penelitian ini merupakan perspektif yang dilakukan pada dalam departemen Kemudian untuk jaringannya secara rutin diproses untuk bagian histopatologis dengan ketebalan 5 mikron dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin juga eosin. Kemudian dari data yang diperoleh ini akan Selanjutnya adalah hasil. Pada tabel 1 ini tampak diagnostik dari endoskopi nasal. 31 lesi non-neoplastik massa pada hidung bilateral dan didapatkan 12 massa pada hidung unilateral. Semua lesi neoplastik ganas dan jinak merupakan massa hidung unilateral. Perdarahan saat disentuh terjadi pada 4 lesi neoplastik jinak dan 6 lesi ganas. Septum deviasi ditemukan pada 20 lesi non-neoplastik, 1 neoplastik jinak, dan 3 lesi ganas. Hipertrofi kongka tampak pada 12 lesi non-neoplastik dan 3 lesi neoplastik jinak. Next. Kemudian pada penelitian ini semua pasien yaitu 60 pasien menjalani CT scan dengan hasil lesi non-neoplastik ada 12 kasus massa unilateral dan juga 31 kasus massa hidung bilateral. Kemudian semua lesi neoplastik dan ganas dan jinak merupakan massa hidung unilateral. Temuan CT scan massa sinus paranasal bilateral ditemukan pada 31 kasus lesi non-neoplastik dan temuan CT scan massa sinus paranasal unilateral ditemukan pada 3 kasus lesi non-neoplastik, 6 kasus lesi neoplastik jinak, dan 7 kasus lesi ganas. Septum deviasi ditemukan pada 20 kasus lesi non-neoplastik, 1 kasus lesi neoplastik jinak, dan 3 kasus lesi ganas. Hipertrofi kongka ditemukan pada 12 kasus lesi non-neoplastik dan 3 kasus lesi neoplastik jinak. Massa nasofaring ditemukan pada 9 kasus lesi non-neoplastik dan 1 kasus lesi neoplastik jinak. Erosi tulang terdapat pada 1 kasus lesi neoplastik dan 7 kasus lesi ganas. Kemudian nodul pada leher terdapat pada 1 kasus lesi non-neoplastik dan 3 kasus lesi ganas. Next. Baik, selanjutnya dalam penelitian ini semua pasien menjalani CT scan dan didapatkan hasil dari total 60 pasien. Di sini didapatkan 43 pasien non-neoplastik, kemudian 7 pasien termasuk dalam neoplastik ganas dan 10 pasien termasuk dalam neoplastik jinak. Hal ini menunjukkan bahwa temuan radiologis sesuai dengan kecurigaan klinis. Next. Ini untuk hasil histopatologis dari 60 pasien. Dari 60 pasien didapatkan bahwa 6 pasien yang diagnosis klinisnya tidak meyakinkan sebagai massa sinonasal unilateral dari pemeriksaan histopatologis. Yang 6 ini tidak sesuai, kemudian yang 54 pasien terdapat kesesuaian antara temuan klinis dengan pemeriksaan histopatologis. Nah, dari 6 pasien yang masih meragukan sebagai massa sinonasal unilateral ini, di antaranya yaitu kasus ameloblastoma maxilla, 1 kasus papilloma inverted, 1 kasus rhinoskleroma, 2 kasus tumor sel bundar, dan 2 diantaranya yaitu kasus plasmacytoma extramedular. Nah, untuk perbandingan temuan histopatologis dengan temuan klinis ini menunjukkan bahwa pemeriksaan histopatologis yang cermat diperlukan untuk menentukan sifat lesi tersebut. Next. Ya, selanjutnya untuk diskusi.
berbagai kondisi klinis dari berbagai kondisi non-neoplastik dan neoplastik melibatkan kavernasi dan sinus paranasal. Hal ini merupakan lesi yang sering ditemukan dalam praktek klinis. Nah, kita perlu memperhatikan presentasi klinis dan simptomatologi, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang canggih, sehingga membantu menegakkan diagnosis. Meskipun begitu, ternyata pemeriksaan histopatologi tetap di pemeriksaan gold standar dalam menegakkan diagnosis pasti. Next. Endoskopi nasal sendiri memungkinkan pemeriksaan anatomi intranasal dan identifikasi patologi yang melibatkan rinoskopi anterior. Teknik ini diakui lebih sensitif daripada CT scan dalam melakukan penyelidikan penyakit yang dapat diakses melalui endoskopi nasal dan dapat memberikan informasi yang lebih penting dalam mengenai kekambuhan penyakit atau penyakit residual pasca operasi. Next. Nah, ini merupakan 10 kasus beberapa perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya, dan pada present studi atau penelitian ini didapatkan 10 kasus massa neoplastik jinak, di mana kasus tersebut menunjukkan angka 16,6% dari seluruh kasus massa sinonasal. 90% diantaranya dikeluhkan oleh pasien berupa hidung buntu yang pada tabel kolom pertama, pada baris pertama, di mana 90% diantaranya mengeluhkan pasien hidung buntu, kemudian 60% diantaranya mengeluhkan riwayat mimisan atau keluhan mimisan, kemudian keluhan-keluhan lain seperti yang ada pada tabel. Nah, persentase yang tinggi dari mimisan ini, next, ya, diakibatkan oleh tingginya angka angiofibroma yang selalu ditemukan berupa gejala-gejala episodik mimisan minor maupun mimisan yang signifikan. Penemuan yang serupa ditemukan oleh Han et al., Shashin K et al., dan Swani et al. Kemudian juga pembengkakan wajah ditemukan pada 20% kasus, dan keluhan telinga ditemukan pada 10% kasus. Keluhan telinga sendiri, yang ini merupakan tabel dari yang lesi ganas, di mana keluhan telinga sendiri yang ditemukan yaitu nyeri, discharge, dan juga penurunan pendengaran karena adanya otitis sekretorik atau otitis media adhesiva. Nyeri merupakan gejala yang penting yang dapat ditemukan pada penelitian ini. Nyeri ditemukan pada 28,57% kasus yang didiagnosis keganasan. Oleh karena itu sangat penting bahwa setiap kasus yang datang dengan gejala sakit kepala atau sakit wajah harus diperiksa secara menyeluruh untuk menemukan apa ada kondisi keganasan yang tersembunyi. Next. Nah, algoritma diagnostik untuk penyakit sinus terus berkembang ini seiring dengan kemajuan dan modalitas dalam pencitraan. Nah, sebelumnya radiografi polos ini adalah salah satu dasar diagnosis yang diagnosis penyakit yang melibatkan sinus. Tetapi sekarang tomografi terkomputerisasi itu beresolusi tinggi telah menggantikan radiografi polos untuk menyelidikkan penyakit sinus. Nah, CT scan sendiri adalah bantuan yang berguna dan informasi dalam diagnosis dan penentuan stadium tumor untuk manajemen yang tepat. Next. Nah, dari beberapa penelitian telah memberikan bukti bahwa CT scan dan gejalanya itu tidak selalu berkorelasi. Misalnya dalam sebuah studi oleh Holger W. et al. Itu 42% pasien tanpa gejala mengalami perubahan mukosa pada CT scan. Dan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stankiewicz J.A. et al. Itu memeriksa 78 pasien yang memenuhi kriteria gejala rhinosinusitis kronis yang hanya 40% memiliki bukti rhinosinusitis kronis pada CT scan. Nah, sebuah studi prospektif pasien tanpa rhinosinusitis kronis itu dilakukan oleh Flynn J. et al. Itu menemukan bahwa 27% memiliki perubahan mukosa yang memberi kesan rhinosinusitis kronis. Next. Nah, temuan klinis pada radiologis dan CT ini untuk setiap subsitus yang berdekatan ditabulasi dan dibandingkan oleh Tandon et al. Yaitu
dalam kasus-kasus berturut-turut yang menjalani operasi untuk lesi ganas dari kompleks maksiloetmoid dan menemukan bahwa perluasan tumor ke hidung. Nah, langit-langit, pipi, dan orbita diidentifikasi dengan benar dalam sebagian besar kasus secara klinis dan radiologis. Nah, menurut Alun Jones et al. Itu pemilihan klinis polip hidung untuk histologi telah direkomendasikan sebagai kemungkinan kompromi antara biaya rumah sakit dan atau beban kerja dan praktek medis yang dapat diterima. Nah, namun dalam penelitian ini sendiri, penggunaan kriteria klinis sebagai metode pemilihan polip hidung untuk histologi terbukti tidak memadai, dikarenakan ada beberapa kasus yang dengan patologi itu yang agak ganas dan lolos dari diagnosis. Next. Baik, izin melanjutkan. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Kopra, jadi terhadap 50 pasien polip hidung didapatkan bahwa temuan radiologis yang sesuai dengan temuan klinis itu hanya 70% kasus. Nah, pada penelitian ini didapatkan perbedaan juga, perbedaan pendapat antara dokter dan ahli radiologi pada sekitar 20% lesi non-neoplastik. Diagnosis lesi neoplastik ini yang ditegakkan dengan diagnosis radiologis itu hanya 22% kasus, yaitu 2 dari 9 pasien. Nah, dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan radiologis itu memiliki salah satu kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan mengenai histologi. Jadi tidak bisa membedakan antara lesi non-neoplastik dengan neoplastik maupun jinak dengan ganas. Next. Nah, dalam penelitian ini, jadi ada 60 pasien, yaitu pemeriksaan radiologi, dan didapatkan 43 pasien itu massa non-neoplastik, 7 pasien dengan massa ganas, dan 10 pasien dengan massa jinak. Next. Nah, dilihat dari tabel ini, didapatkan kesimpulan bahwa pada penelitian ini diagnosis klinisnya berkorelasi dengan diagnosis radiologis pada 60 pasien. Jadi yang didiagnosis klinis dengan contoh nasal poliposis, yaitu ada 30 pasien, itu berkorelasi dengan hasil diagnosa dari radiologisnya. Next. Nah, dalam penelitian ini, apabila dibandingkan antara diagnosis klinis dengan diagnosis pemeriksaan histopatologis, yang mendapatkan nilai yang berkorelasi dan konsisten itu hanya pada 54 pasien. Yang diagnosis klinisnya itu berkorelasi dengan diagnosis pemeriksaan histopatologis. Nah, yang 6 pasien ini yang berkode dengan kurung berwarna kuning, jadi awalnya itu dia tidak yakin dengan apakah itu massa sinonasal unilateral atau tidak. Nah, itu pada temuan klinisnya. Nah, setelah diteliti dengan menggunakan histopatologis, ternyata didapatkan 6 diagnosa, yaitu ameloblastoma, inverted papilloma, rhinoskleroma, hemangioperisitoma, extramedullary plamasitoma, dan esthesioneuroblastoma. Next. Jadi kesimpulannya adalah pemeriksaan histopatologis itu yang dilakukan secara cermat itu dapat menentukan sifat lesi tertentu. Nah, pada penelitian ini pun pemeriksaan histopatologis itu masih menjadi gold standar atau standar emas untuk diagnosis dalam banyak kasus, terutama pada tumor sinomas. Next. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tumor sinus paranasal termasuk kasus yang jarang terjadi. Namun ketika muncul, tumor ini terkenal sangat buruk. Kemudian pasien dapat memberikan prognosis yang baik hanya jika terdiagnosis pada tahap awal dan mendapatkan terapi radikal juga. Kemudian pemeriksaan histopatologi sampai saat ini masih menjadi gold standar dalam penentuan diagnosis tumor sinus paranasal. Next. Terima kasih dokter, mohon arahan dan bimbingannya. Ya.
Suara saya jelas ini ya? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Jadi kan tadi disebutkan di beberapa penelitian sebelumnya bahwa kesesuaian antara diagnosis histopatologis atau diagnosis asli dengan radiologis kan hanya 70%. Pada kasus ini sampai 90%. Berarti kan tidak sampai 100%. Tapi kemudian diabaikan atau tidak sebenarnya dalam suatu proses penegakan diagnosis itu, melihat kemudian tidak bisa mencapai 99% atau 97% yang disebut sebagai angka yang bagus untuk suatu diagnosis. Berarti penggunaan suatu modalitas pemeriksaan penunjang berupa radiologi berguna nggak untuk suatu masa seperti itu? Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Untuk pemeriksaan massa atau curiga keganasan, yang pertama kan dilakukan dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan klinis, kemudian dilakukan confirm dengan histopatologis. Untuk pemeriksaan radiologis yang berupa CT scan itu untuk menunjang staging dari tumornya, dokter. Tadi sempat dibahas seperti itu. Ya, jadi tetap berguna. Serendah-rendahnya apapun kan berguna tetap. Ya. Jadi tetap berguna, karena dalam suatu kesatuan diagnosis itu, diagnosis kan meliputi diagnosis jenis penyakit. Dalam kaitan dengan tumor kan jenis histopatologi, apakah itu dia sarkoma, apakah dia kemudian fibroma, kondroma, karsinoma, ya, apa kemudian adenokarsinoma, itu namanya diagnosis histopatologis. Dan diagnosis histopatologis pasangannya ya pemeriksaan histopatologi atau PA. Nah, kalau kemudian pemeriksaan radiologi juga dipasangkan dengan itu, ya mungkin bisa radiologinya kalau memang terdapat destruksi tulang misalnya. Misalnya terdapat massa sinonasal unilateral atau bilateral, terdapat erosi dinding di tengah mata atau lamina paperaceae. Kemungkinan ganas tidak terdapat erosi dinding? Kemungkinan ganas kalau erosi dinding. Ganas. Kemudian terdapat erosi ke lamina cribrosa, kelihatan masanya kemudian naik ke atas ke basis kranei. Kemungkinan ganas tidak? Ganas, dokter, kalau lamina cribrosa. Tapi sifatnya hanya prediksi saja, sifatnya hanya membantu, ya. Jadi hanya bisa merediksi, oh berarti kemungkinan ini ganas. Tapi untuk pastinya tetap tidak bisa, kita harus tetap menggantungkan sama histopatologi. Tapi esensi yang utama, jadi berarti esensi yang utama dalam suatu pemeriksaan radiologi, utamanya bukan X-ray, tapi misalnya CT scan sinus paranasal misalnya ya, dengan kontras. Esensi utamanya adalah bukan penegakan diagnosis histopatologi, tapi penegakan stadium klinis, dalam artian terutama T. Ya, dalam kaidah TNM itu T-nya diketahui apakah dia T1, apakah dia T2, apakah dia T3, apakah dia T4. Dan untuk tumor-tumor sinonasal kan tidak satu gelondong, kemudian tumor sinonasal T1, T2, T3, T4, tidak seperti itu. Tapi kita terbagi menjadi dua sublokasi. Tumor maksila, ya, sendiri, kemudian tumor sinus etmoid dan kavum-nasi sendiri. Jadi seakan-akan dibuat menjadi dua sublokasi seperti itu. Kalau laring kan nanti ada tumor T1, T2, T3, T4-nya supraglotis sendiri. Kemudian yang laring sendiri, yang glotis sendiri, yang subglotis sendiri. Sinonasal pun juga begitu, bukan kemudian T1, T2, T3, T4 untuk satu rongga sinonasal besar, enggak. Tapi dibagi menjadi dua sublokasi, yang satu T1, T2, T3, T4 untuk sinus tumor yang lokasinya di sinus maksila, yang satu untuk T1, T2, T3, T4-nya tumor di kavum-nasi dan di sinus etmoid. Gitu. Jadi intinya itu seperti yang coba ditampilkan slide terakhir. Tadi ada kalimat yang paling bagus. Ada satu kalimat. Coba bisa ditampilkan slide terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya. Nah, kesimpulan. Nah, ini. Ya, itu 1, 2, 3. Ketika pasien dapat memberikan prognosis yang baik, ya, sekali lagi ya, pasien dapat memberikan prognosis yang baik hanya jika terdiagnosis pada tahap awal
dan mendapat terapi radikal. Kalau kemudian kalimat ini dipasangkan dengan radiologi, misalnya ya, pasien belum di PA misalnya, karena tumornya besar, dokternya kemudian memutuskan tidak usah di PA lah, ini klinisnya ganas. Kemudian dari secara klinis ganas dan dia kemudian klinisinya juga membaca dari mana? Dari pemeriksaan MSCT sinonasal terutama potongan koronal, terdapat destruksi tulang ini, terdapat destruksi tulang di dekat mata, terdapat destruksi tulang di lamina paperaceae, lamina cribrosa. Jadi secara klinis dan secara radiologis ganas toh, sehingga kemudian bisa menjadi panduan untuk mendapatkan terapi radikal. Ya, jadi kalau kemudian dari gambaran radiologinya mungkin hanya tumor saja yang tidak terlalu besar, tidak destruksi terhadap tulang, tentunya operasinya tidak terlalu radikal, artinya masa yang diambil pun tidak atau hanya pada masa. Tapi kalau kemudian ada pemeriksaan radiologis CT scan preoperasinya tampak masa yang destruktif kemana-mana, berarti sifatnya harus radikal. Radikal itu berarti margin bersih. Artinya kalau tumornya mungkin ukurannya 3x3, kita mengambilnya 3,5x3,5 atau 4x4, sehingga ada margin yang bersih yang ikut diambil. Wide resection artinya. Ya, jadi artinya tetap setidak tinggi-tingginya akurasi pemeriksaan radiologis utamanya scan dalam memprediksi adanya keganasan atau massa sinonasal, tapi tetap berguna dalam upaya untuk untuk menentukan TNM ya, staging atau TNM utamanya T, dan membantu klinisi dalam tindakan operatif itu. Ya, ada yang ditanyakan enggak? Tadi yang histopatologi apa tadi yang 6 yang meleset semua tadi? Tadi memang histopatologi membingungkan itu histopatologi intermediate namanya. Histopatologi intermediate itu histopatologi yang memang dia secara proliferasi, mitosis segala macam itu termasuk agak relatif jinak, tapi secara klinis masanya besar-besar tadi. Ada disebutkan tadi apa tadi? Coba yang ada 6 tadi yang meleset tadi. Ameloblastoma, dokter, kemudian papilloma inverted, rhinocleroma. Papilloma inverted kan jinak, cenderung ke arah jinak. Tapi kalau dengan kesadaran penderitanya berobat stadiumnya lanjut atau ukurannya besar kan ganas, jadi sering keliru juga. Terus apa lagi? Rhinocleroma, tumor sel bundar. Rhinocleroma juga besar sekali ya, jadi sering terjadi kekeliruan, tidak kesesuaian antara radiologis dengan itu. Terus? Kemudian tumor sel bundar, terus ada plasmasitoma ekstrameduler dan esthesioneuroblastoma. Sel sel karsinoma ya? Bukan? Bagaimana, Dok? Round cell tumor Inggrisnya? Iya, round cell tumor. Terus apa lagi? Kemudian yang dari imunohistokimia itu ada 2 kasus plasmasitoma ekstrameduler dan esthesioneuroblastoma. Tidak bisa, mengandalkannya tidak bisa karena sulit untuk intermediate. Terus itu yang terjemahannya kok ya ada beberapa yang lucu, yang kata kuncinya masuk tumor sel menyimpang, coba yang keywordnya coba ditampilkan. Saya mau tertawa juga, gimana itu ya? Mungkin ini mentah. Coba. Masa coba. Yang mana gitu, dokter? Yang kata kunci. Ini, dokter. Massa sinonasal, oke. Hidung menyimpang, sekat. Nah, Bima. Apa maksudnya itu? Mungkin deviated nasal septum gitu ya? Deviasi septum nasal, dokter. Iya, penyimpangan aliran sesat apa ini ya? Iya toh. Hidung, deviated septum nasal ya, benar ya? Iya, dokter. Ya wis. Beberapa hal yang terlihat sangat janggal dalam terjemahan hasilnya ya mestinya dikonfirmasi atau dipikir ini kelihatannya lazim enggak, kalau enggak ya diubah toh. Ya. Ya wis, yang kelompok terakhir ya. Enggak, dokter. Laring ya. Ya, selamat sore dokter dan teman-teman. Saya dan teman-teman akan membacakan jurnal yang berjudul Recognizing Laryngeal Cancer in Primary Care, a Large Case Control Study Using Electronic Records. Next.
Untuk abstraknya, yaitu lebih dari 1.700 orang didiagnosis menderita kanker laring setiap tahun di Inggris, berdasarkan dari National Institute for Health and Care Excellence atau NICE, yang merupakan pedoman rujukan untuk suspek kanker laring berdasarkan pada konsensus klinis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur fitur perawatan primer kanker laring. Untuk desain penelitiannya itu menggunakan desain matched case control pada pasien berusia lebih dari 40 tahun menggunakan data dari data link penelitian praktik klinik di Inggris. Kemudian untuk metodenya, gambaran klinis kanker laring di mana pasien telah datang ke dokter sebelumnya didiagnosis dan diidentifikasi hubungannya dengan kanker dinilai menggunakan regresi logistik bersyarat, yaitu menggunakan positive predictive values untuk setiap gambaran klinis dihitung untuk populasi konsultasi berusia lebih dari 60 tahun. Next. Untuk hasilnya, secara total dari 806 pasien didiagnosis dengan kanker laring antara tahun 2000 dan 2009, terdapat 10 manifestasi klinis yang signifikan terkait dengan kanker laring, yaitu suara serak, sakit tenggorokan, sakit tenggorokan kunjungan pertama, sakit tenggorokan kunjungan kembali, disfagia, otalgia, dyspnoe, kunjungan kembali, kemudian gejala mulut, infeksi dada berulang, insomnia, dan peningkatan marker inflamasi. Suara serak memiliki PPV individu tertinggi yaitu 2,7%. Gejala kombinasi saat ini yang tidak termasuk dalam panduan NICE adalah sakit tenggorokan ditambah disfagia, dyspnoe, atau otalgia dengan PPV lebih dari 5%. Next. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil ini memperluas panduan NICE dengan mengidentifikasi kombinasi gejala baru yang berhubungan dengan kanker laring. Panduan tersebut mungkin dapat membantu dokter untuk memilih pasien yang lebih tepat untuk dilakukan rujukan. Next. Baik, izin melanjutkan dokter. Kemudian untuk pendahuluan. Next. Jadi kanker laring adalah bagian dari suatu kelompok kanker kepala dan leher yang pada penata laksanaannya dilakukan oleh dokter spesialis THT atau bedah mulut. Sebuah studi di Inggris pada tahun 2016 mengidentifikasi terdapat 1.771 orang yang 80%-nya adalah laki-laki yang didiagnosis dengan kanker laring. Pada 60% pasien laki-laki tersebut bertahan lebih dari 5 tahun. Kemudian untuk insidensi kanker kepala leher sendiri meningkat sebanyak 31% dari sekitar tahun 1993 sampai 95 sampai 2013 sampai 2015. Hal ini dipengaruhi karena adanya penggunaan dan paparan tembakau serta penyalahgunaan alkohol. Next. Kemudian deteksi dan rujukan dini pada fasilitas kesehatan primer sangat penting dalam mencegah keterlambatan diagnosis. Keterlambatan diagnosis ini menjadi salah satu indikator prognosis yang buruk pada pasien dengan kanker laring. Kemudian sebuah studi terbaru di Inggris pada 28 kasus kanker didapatkan bahwa kanker laring menepati urutan kelima dengan interval vaskes primer terlama, yaitu waktu dari diagnosis sampai kerujukannya. Kurangnya tanda-tanda spesifik yang terlihat atau teraba pada kanker laring, berarti dokter harus memilih pasien yang tepat untuk dirujuk berdasarkan gejala yang ada. Next. Pedoman saat ini dari National Institute for Health and Care Excellence atau NICE, yaitu kasus diduga kanker laring atau pasien dengan suara serak atau benjolan yang tidak dapat dijelaskan yang menetap harus dirujuk segera. Hal ini kurang bukti pada fasilitas kesehatan primer, sehingga rekomendasinya hanya berdasarkan konsensus saja. Next. Studi pada fasilitas kesehatan sekunder menyatakan ada beberapa gejala, yaitu yang pertama adalah suara serak sebagai keluhan utama, kemudian ada disfagia, nyeri, benjolan leher, mengi, stridor, perdarahan, nyeri tenggorok dan telinga, serta penurunan berat badan.
Gejala-gejala ini menggambarkan letak anatomi kanker kepala leher yang berbeda dan terkadang mengindikasikan onset yang terlambat. Sedangkan pada keluhan benjolan leher mungkin mengindikasikan persebaran lokal dari kanker sehingga perlu juga dirujuk segera. Next. Nah, tidak jelas gejala mana dari rentang yang sangat berbeda yang dilaporkan pada penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kanker laring pada fasilitas kesehatan primer. Sehingga tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung resiko kanker laring pada individu dan kombinasi karakteristik klinis, yaitu gejala, tanda fisik, dan investigasi abnormal pada pasien fasilitas kesehatan primer. Next. Izin melanjutkan, dokter, untuk metode penelitian. Next. Dengan metode data dikumpulkan dari Data Link Research Clinical Practice di UK, berisi data pasien yang dianonimkan, lebih dari 600 lebih praktek dokter umum di Inggris, termasuk informasi tentang pelaporan gejala, diagnosa, resep, pemeriksaan, dan rujukan. Penelitian ini menggunakan desain match case control dengan catatan medis elektronik pasien layanan primer dari CPRD itu. Next. Untuk kasus dan kontrolnya, pasien berusia lebih dari 40 tahun yang didiagnosis menderita kanker laring pada bulan Januari 2000 hingga Desember 2009 yang berkonsultasi dengan dokter mereka pada tahun sebelumnya. Tanggal pertama dalam rekam medis yang menggunakan kode kanker laring dianggap menjadi tanggal diagnosis. Untuk kriteria eksklusi sendiri terdiri dari 1. Pasien yang belum berkonsultasi dalam tahun sebelum tanggal indeks. Yang kedua, pasien tanpa kontrol. Ketiga, pasien kanker laring yang kontrol saja. Keempat, pasien kontrol yang tidak mencari perawatan medis setelah pendaftaran. Next. Untuk menentukan pemilihan variabel klinis diduga berdasarkan gejala klinis. Gejala klinisnya terkait dengan kanker laring diidentifikasi melalui pencarian literatur dan penelitian kelompok pasien di internet. Untuk laboratorium sendiri, tes laboratorium diklasifikasikan sebagai tidak normal jika hasilnya di luar rentang normal laboratorium lokal. Untuk kelompok normal, yaitu pasien dalam rentang normal, dikelompokkan dengan mereka yang tidak memiliki hasil tes laboratorium. Next. Untuk kelompok variabel, berdasarkan gejala klinisnya ya dari infeksi dada, yaitu infeksi pleura, pneumonia, bronkitis, dan infeksi saluran pernafasan atas dan bawah. Untuk dispepsia, dengan gejala mulas, gangguan pencernaan, dan reflux. Untuk dari gejala oral sendiri, yaitu adanya luka, bisul, infeksi, atau kandidiasis oral. Untuk dari tenggorok, didapatkan gejala sakit tenggorokan, tonsilitis, infeksi, laringitis, dan faringitis. Yang tadi berdasarkan gejala. Untuk kelompok variabel selanjutnya berdasarkan tes laboratorium, yaitu dari marker inflamasi yang meningkat, ditandai dengan sedimentasi eritrosit yang meningkat, viskositas plasma, atau C-reaktif tes protein. Untuk tes fungsi hatinya yang abnormal, terjadi peningkatan enzim-enzim tertentu seperti alanin transaminase, aspartat transaminase, dan bilirubin. Ketika manifestasi ditemukan secara signifikan terkait dengan kanker laring 2 kali disebut kunjungan yang kedua. Kerangka waktu untuk menghitung tambahan gejala itu dari 12 bulan sebelum dia diagnosis kanker hingga tanggal diagnosis atau 1 tahun. Dari klinis prodromal untuk kanker laring belum jelas. Penelitian yang ada difokuskan menyelidiki gejala dari kanker kepala dan leher secara kolektif. Pedoman saat ini dari NICE menyarankan untuk mempertimbangkan rujukan yang mendesak untuk untuk suspek kanker laring pada pasien dengan gejala persisten, suara serak, atau benjolan leher yang tidak bisa dijelaskan. Memang dalam penelitian ini, suara serak adalah gejala terbanyak resiko kanker laring, mendekati ambang investigasi NICE sebesar 3%. Untuk metode analisis menggunakan metode non-parametrik, karena data tidak berdistribusi secara normal, sedangkan untuk uji hubungannya menggunakan regresi logistik, univariabel, dan multivariat. Variabel yang terkait dengan kanker laring yang melewati ambang nilai P kurang dari sama dengan 0,1 dalam analisis univariat dilanjutkan dengan analisis multivariat. Sedangkan analisis multivariat akhir berasal dari variabel yang lolos dari
uji sebelumnya dan diuji kembali menggunakan ambang batas p-value itu kurang dari 0,01. Next. Untuk PPV atau estimasi resiko itu untuk fitur sesuai dengan kelompok variabel klinis tunggal dan berpasangan dihitung hanya untuk kelompok usia di atas sama dengan 60 tahun. Ini dilakukan dengan menggunakan teori Bayes, yaitu peluang kanker laring sebelumnya dikalikan dengan rasio kemungkinan fitur sama dengan peluang memiliki kanker laring ketika memiliki fitur tersebut. Insiden nasional kanker laring pada tahun 2008 menjadi posterior odds, di mana PPV ini digunakan untuk pasien yang berkonsultasi saja. Dengan demikian, posterior odds dibagi dengan 0,89 dikarenakan 11% dari kontrol itu hanya 11% dari kontrol yang memenuhi usia lebih dari sama dengan 60 tahun. Yaitu adalah pasien yang non-konsultasi. Sedangkan PPV untuk mereka yang berusia kurang dari 60 tahun tidak diperlihatkan karena jumlahnya terlalu sedikit. Next. Untuk power calculation, penelitian ini awalnya melibatkan 813 kasus kanker laring dan 4.173 kontrol. Namun sejalan dengan penelitian sebelumnya, perhitungan daya ini dilakukan sebagai pengganti penghitungan ukuran sampel. Jumlah ini menyediakan daya lebih dari 95% untuk mendeteksi perubahan pada variabel langka, yaitu 3% kasus dan 1% dari kasus kontrol. Untuk variabel lebih umum, penelitian ini memiliki kekuatan lebih dari 92% untuk mendeteksi perubahan prevalensi 20% dalam kasus dan 15% pada kontrol. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Stata versi 15. Next. Untuk hasilnya, dari CPRD itu menyediakan 4.986 pasien, itu 813 kasus dan 4.173 kontrol. Namun setelah diterapkan kriteria eksklusi seperti pada gambar 1, yaitu aplikasi kriteria eksklusi, itu berubah sampel menjadi jumlah akhir 4.365 pasien. Di antaranya 806 kasus dan 3.559 kontrol. Untuk rincian demografis dan hasil konsultasi pasien tertera pada tabel 1 di bawah, itu demografik dan rincian konsultasi tahun sebelum diagnosis. Itu pasien dengan kanker laring berkonsultasi secara signifikan lebih sering daripada pasien kontrol pada tahun sebelum diagnosis. Next. Kemudian untuk gambaran klinis, sebanyak 34 gejala dan 14 investigasi dipertimbangkan pada awal penelitian. Dari jumlah tersebut terdapat sisa 10 gejala signifikan dalam model akhir. Dari 806 pasien, 595 atau 74% memiliki setidaknya satu fitur klinis model akhir dari tabel 2 yang direkam dalam setahun sebelum diagnosis. Tidak ada interaksi, tetapi interaksi antagonistik antara suara serak dan infeksi dada berulang ditemukan. Ada 191 pasien dengan kode yang mengindikasikan karsinoma in situ. Next. Eksklusi dari kasus dan kontrol menghasilkan 3 gejala yang kurang signifikan dalam model akhir, yaitu otalgia, insomnia, dan gejala mulut. Namun ketika suara serak dikodekan sebagai karsinoma in situ dieksklusikan. Odds ratio meningkat dari 109 menjadi 2.314, tapi odds ratio lainnya sebagian besar tetap tidak berubah. Next. Dari tabel ini bisa dilihat dari suara serak didapatkan kasus yang tinggi, yaitu sekitar 421 kasus atau 52%. Next. Kemudian nilai prediksi positif atau PPV untuk gejala tunggal dan kombinasi kanker laring pada pasien berusia lebih dari sama dengan 60 tahun ditunjukkan pada gambar 2, di mana kombinasi karakteristik klinis ini dapatkan nilai tinggi pada tingkat inflamasi dan suara serak, yaitu sebanyak 15%. Diulangi lagi di tabel 2 lagi, slide sebelumnya. Justru yang penting-penting harus dibaca, ada beberapa yang harus ditekankan. Ini di satu-satu dibaca, ini penting sekali soalnya. Tadi yang depan-depan agak bulat, ini malah penting nih. Baca satu-satu, hoarseness pada berapa pasien. Pada suara serak didapatkan 421 kasus atau 52%, dan untuk kontrolnya ada 9 dengan 0,25%. Kemudian untuk sore throat atau pada kedatangan pertama itu ada 187 kasus atau 23% dengan kontrol 81 atau 2%. Kemudian untuk kedatangan kedua ada 84 kasus dengan 10% dan kontrolnya 11 kasus dengan 0,3%. Kemudian untuk infeksi dada
Untuk kedatangan kedua, itu ada 63 kasus atau 8%, dan untuk kontrolnya ada 100 kasus atau 3%. Kemudian ada disfagia, 37 kasus, kontrolnya 23 kasus, lalu otalgia 32 kasus, untuk kontrolnya 34 kasus, untuk dipsnu dengan kedatangan kedua itu 31 kasus, dengan kontrol 53 kasus, insomnia itu kasus berjumlah 28, dengan kontrol 59, dan gejala mulut dengan 21 kasus, dan kontrol 38. Untuk investigasi dengan tingkat inflamasi, dapatkan kasus 72 dengan kontrol 155. Melanjutkan dari gambar yang kedua, dari tingkat inflamasi dan suara serak ada 15%, kemudian yang kedua ada sakit tenggorok berulang berubah 12%, dan dipsnu berulang 7,9%. Next. Suara serak memiliki risiko tertinggi terhadap kanker laring dengan PPV 2,7% dengan mendekati ambang 3% dari NICE, serta direkomendasikan untuk rujukan segera. Dilaporkan terdapat lebih dari satu gejala setahun sebelum diagnosis yang mengakibatkan meningkatnya risiko kombinasi tertentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada beberapa gejala yang saat ini tidak dikutip dalam panduan NICE yang menghasilkan PPV lebih dari 3%, yaitu ada sakit tenggorok, disfagia, otalgia, atau dipsnu berulang. Berikutnya, untuk pembahasan dari ringkasan, studi ini mengidentifikasi gambaran klinis dari kanker laring pada pelayanan kesehatan primer dan mengukur risiko gambaran klinis tunggal maupun kombinasi. Didapatkan suara serak, 2,7% merupakan risiko tertinggi dari kanker laring. Hal ini sesuai dengan hasil temuan pada laporan pelayanan kesehatan sekunder dan mendukung rekomendasi NICE yang tersedia saat ini. Next. Risiko ini akan meningkat menjadi lebih dari 3% apabila suara serak diikuti oleh gejala lainnya, seperti disfagia, gejala mulut, insomnia, otalgia, atau dipsnu berulang. PPV tertinggi adalah suara serak dengan nyeri tenggorok, yaitu 12%, atau suara serak dengan meningkatnya penanda atau marker inflamasi 15%. Next. Gejala seperti nyeri tenggorok menghasilkan PPV lebih dari 5% saat dilaporkan dengan dipsnu berulang, otalgia, atau disfagia. Pedoman NICE yang tersedia saat ini, gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi tidak dimasukkan. Signifikasinya sebagai gejala sekunder, begitu juga dengan signifikasi dari peningkatan penanda inflamasi tidak digambarkan pada pedoman ini. Kemudian secara tidak terduga, benjolan di leher tidak ada asosiasinya dengan kanker laring. Next. Hasil ini menunjukkan bukti baru bahwa dokter umum perlu mempertimbangkan secara relevan ketika memastikan apakah perlu merujuk pasien dengan kecurigaan kanker laring. Next. Kekuatan dari penelitian ini adalah lebih dari 800 pasien kanker laring dari seluruh UK, di mana hasil dengan kekuatan ini cukup dan dapat digeneralisasikan. Kemudian data diambil dari pelayanan kesehatan primer sehingga hasil dapat diaplikasikan kepada pasien di masa yang akan datang untuk menentukan apakah pasien perlu dirujuk ke dokter spesialis. Kemudian database yang digunakan adalah database rekam medik elektronik terbesar di dunia, di mana kualitas, validitas, dan kerepresentatifannya didokumentasikan dengan baik. Next. Kemudian kekuatan lainnya adalah melalui pencarian forum online pasien dan literatur yang tersedia mengenai gejala yang memungkinkan, sehingga kemungkinannya kecil untuk ada gejala yang memungkinkan yang tidak dimasukkan. Kemudian protokol yang digunakan untuk mengkalkulasikan PPV sudah baik. Next. Untuk keterbatasan penelitiannya adalah penelitian ini sangat bergantung pada kualitas pencatatan dokter umum, di mana banyak coding yang berbeda untuk masing-masing gejala, dan setiap dokter terdapat variasi coding masing-masing. Kemudian ada beberapa data yang dihilangkan atau ditulis dalam bagian tulisan bebas, sehingga tidak lagi dapat diakses oleh peneliti. Next. Kemudian,
keterbatasannya adalah pasien dengan kanker laring berkonsultasi lebih banyak daripada kontrol, sehingga pasien dengan kanker laring memiliki kesempatan lebih besar untuk melaporkan gejala. Kemudian, untuk gejala yang sudah diketahui memiliki hubungan dengan kanker, terdapat bias pada pelaporan dengan kasus di mana pasien sudah terdiagnosis kanker, sehingga terdapat peningkatan dalam pengukuran asosiasi termasuk PPV. Contohnya, PPV gejala suara serak pada studi ini sedikit terlalu tinggi secara artefaktual. Sebaliknya, gejala yang secara umum dianggap tidak berhubungan dengan kanker, biasnya akan terbalik. Contohnya PPV untuk gejala yang dianggap sebagai risiko rendah, seperti nyeri tenggorokan, dapat mengalami minor underestimate. Next. Kemudian, beberapa kombinasi gejala sangat langka sehingga sulit untuk dipelajari. Kemudian juga terdapat dua perubahan dalam peraturan pemerintah pada jangka waktu pengembalian data, yaitu tahun 2000 dan 2009, yang dapat berpengaruh terhadap gejala yang diteliti, yaitu NICE 2005, Referral Guidelines for Suspected Cancer, and the Introduction of the Quality and Outcomes Framework in 2004. Analisis mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan persentase pasien didiagnosis dengan kanker laring setelah Juni 2005 yang dilaporkan setidaknya dengan salah satu gejala klinis dari model akhir penulis dibandingkan dengan yang didiagnosis sebelum Juni 2005. Dari 79% jadi 69% secara berurutan. Bagaimanapun, peningkatan yang sama dalam pencatatan gejala terlihat pada kontrol, menandakan kemungkinan rasio yang ada tidak berubah. Next. Studi ini menggunakan data dari populasi yang berkonsultasi. Secara umum, lebih sakit dibandingkan populasi umumnya. Sebagaimana dokter umum hanya dapat memilih pasien untuk penelitian ini dari pasien yang berkonsultasi, dapat diargumentasikan bahwa penelitian dengan populasi yang berkonsultasi lebih relevan untuk menginformasikan mengenai praktik klinisnya. Next. Berikutnya, dengan perbandingan literatur yang ada, yaitu pasien yang didiagnosis dengan kanker laring berkonsultasi dengan dokter 2 kali lebih sering dibandingkan dengan yang kontrol pada tahun sebelum didiagnosis kanker laring. Nah, hal ini sesuai dengan temuan bahwa pasien dengan kanker laring memiliki interval perawatan primer yang lebih lama. Nah, hal ini berdampak pada diagnosis yang terlambat. Nah, kemudian gejala kanker laring yang dilaporkan di sini berkontribusi terhadap keterlambatan ini, karena biasanya pasien dan dokter akan mengaitkan gejala-gejala tersebut sebagai infeksi dada, kemudian sakit tenggorokan itu ke penyebab yang jinak. Nah, kemudian suara serak di sini menjadi penanda diagnostik terkuat dan merupakan gejala paling umum pada pasien yang didiagnosis dengan kanker laring. Ini dilaporkan oleh lebih dari setengahnya, dengan PPV yang mendekati 3% dari ambang rujukan NICE. Nah, kemudian PPV yang melebihi 3% ini untuk hampir semua kombinasi gejala suara serak yang ditambah dengan gejala kedua. Namun ketika suara serak dikombinasikan dengan sakit tenggorokan yang datang kembali, kedatangan kedua, PPV-nya mencapai sampai 12%. Nah, kemudian disfagia, otalgia, dan sakit tenggorokan yang dikaitkan dengan kanker dalam hasil yang disajikan di sini, PPV untuk gejala individunya ini kurang dari 0,5%, tetapi meningkat menjadi di atas 3% bila dikombinasikan dengan suara serak atau sakit tenggorokan. Nah, kemudian implikasi untuk penelitian dan praktik. Jadi pedoman NICE saat ini menyarankan rujukan untuk suara serak yang persisten dan tidak dapat dijelaskan. Nah, PPV untuk kanker laring lebih rendah ketika suara serak ditambah dengan infeksi dada atau sakit tenggorokan. Mencerminkan kemungkinan infeksi, tetapi meningkat pesat ketika infeksinya itu tidak sembuh atau berulang. Nah, kemudian di sini penulis tidak menemukan hubungan antara benjolan leher dan kanker laring. Hal ini mencerminkan bahwa kelangkaan kanker laring dengan penyebaran regional. Namun, massa leher yang tidak dapat dijelaskan juga menjadi gejala beresiko tinggi untuk limfoma. Next. Nah, kemudian gejala lain yang dikaitkan dengan kanker lain, tetapi hanya beresiko tinggi ketika ada gejala lain yang spesifik juga muncul. Misalnya, sakit tenggorokan ketika dilengkapi dengan adanya otalgia, disfagia, atau sesak nafas,
hal ini termasuk dalam resiko tinggi. Nah, kemudian sakit tenggorokan dan otalgia yang sangat umum terjadi pada anak-anak, pada orang dewasa itu lebih jarang. Nah, jadi setidaknya dokter harus mempertimbangkan kemungkinan kanker laring jika sakit tenggorokan dan otalgia itu terjadi bersamaan pada orang dewasa. Kemudian disfagia ini kemungkinan besar untuk kanker esofagus. Jika penyelidikan untuk kanker esofagus ini negatif, maka disfagia dilengkapi dengan sakit tenggorokan itu juga merujuk pada kemungkinan kanker laring, juga harus dipertimbangkan. Next. Nah, kemudian studi ini telah menghasilkan evidence base untuk identifikasi kemungkinan kanker laring pada pasien yang simptomatik di layanan primer. Nah, bukti ini mendukung beberapa rekomendasi dalam panduan NICE saat ini, khususnya yang berkaitan dengan suara serak. Nah, studi ini menambahkan beberapa kombinasi gejala baru, yaitu sakit tenggorokan ditambah dengan otalgia, dyspnea, atau disfagia. Namun, pemilihan pasien untuk yang diselidiki ini juga memerlukan pengambilan keputusan yang terampil. Next. Ya, baik. Saya akan melanjutkan untuk critical appraisal. Ini jurnalnya rada kacau saya pilih ini. Coba saya lihat dulu. Ini masih berapa lagi? Masih berapa slide lagi? 4, dokter. Masih 4 lagi. Ya, Okay. Tadi dari awal pembukaannya cukup bagus kok. Kemudian kesini makin berputar-putar lagi itu gimana tuh ini jurnalnya? Ya mungkin bukan salah kamu, tapi jurnalnya nggak terlalu ini. Jadi hal-hal yang sama diulas lagi dari satu PowerPoint ke PowerPoint berikutnya. Intinya sih sama kan, serak, disfagi, kemudian otalgi, kemudian tadi apa lagi? Ini apa ini? Piko isinya apa? Oh ya, slide terakhir aja, langsung. Muser-muser malah. Nah ini aja udah. Jadi seperti circumnality muser-muser malah enggak. Ya, baik. Saya akan melanjutkan untuk yang critical appraisal via. Untuk validity-nya, penelitian ini valid karena dalam beberapa pertanyaan terjawab, yaitu apakah fokus penelitian sesuai dengan tujuan, iya, kemudian apakah subjeknya diambil dengan cara yang tepat dan jumlah subjek yang cukup, itu iya, kemudian data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian iya, dan analisis data yang dilakukan cukup baik. Bisa dibaca. Cukup. Okay. Sudah terlalu lama. Saya sudah bisa baca ini validity, importance. Jadi segini. Jadi prinsipnya kan ini sebenarnya tadi dari 1, 2, 3 slide itu udah saling runtut gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa kualitas. Coba tampilkan judul aslinya jurnalnya ada enggak? Ada gitu, Pak. Awal. Ini mesti jurnal nggak terlalu sih. Ya toh? Hanya research ya, memang saya pilih yang memang ada beberapa yang tadi yang sinonasal saya pilihkan yang coba ya yang sudah terpublish yang udah bagus ya, yang nasofaring juga sudah, ini masih sifatnya research. Jadi tidak sebagus kualitas penyusunannya seperti yang pertama dan kedua sinonasal dan nasofaring. Jadi seperti kemudian ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang lagi. Mungkin apakah kalian yang menerjemahkannya yang berulang-ulang atau kemudian hanya polos, terjemahannya polos kemudian tidak berusaha untuk mencari intinya saja, terjemahan polos atau gimana? Kok saya malah bingung. Slide pertama, kedua, ketiga sampai slide keberapa tadi kok sudah cukup jelas ya. Tapi kemudian ke belakang kok malah muser-muser saya juga akhirnya juga memotong slide tadi. Jadi kalau menerjemahkan itu memang tidak atau yang menerjemahkan berbeda-beda. Yang slide pertama, kedua siapa gitu ya? Ya, yang menerjemahkan satu orang atau beberapa orang? Orang, dokter. Ya? Izin menjawab, dokter. Ini yang menerjemahkan memang beberapa orang, tapi waktu saya baca jurnalnya secara keseluruhan memang ada beberapa paragraf yang kalimatnya kurang lebih sama, dokter. Tapi yang pertama-tama tadi jadi saya mengamati 1 sampai 10, 1 sampai berapa tadi cukup informatif ya. Jadi ketika kita membaca kemudian kita bisa menyimpulkan, menulis kembali dengan kalimat kita sendiri
dan disampaikan dengan orang lain pasti nyaman untuk membacanya. Tapi kalau kemudian polos saja disajikan kan ya muser-muser weh. Jadi gini aja lah intinya. Jadi saya tidak akan berpatokan pada itu, nanti malah kacau, tidak ada standar keilmuan yang didapat. Jadi dari yang tadi disebutkan, apa yang kemudian keluhan yang dianggap menjadi suatu PPV yang sangat besar, positif predictive value yang paling besar, sehingga keluhan itu dianggap sesuatu yang perlu diantisipasi, diwaspadai, kemudian perlu dirujuk ke dokter yang berkompeten, misalnya apa keluhannya? Suara serak. Suara serak yang bagaimana? Terutama pada suara serak yang diikuti oleh gejala-gejala lainnya, Dok. Seperti diikuti oleh nyeri tenggorokan, otalgia, disfagia. Kalau kita nggak usah berpatokan ke jurnal aja lah, jurnalnya kacau soalnya. Sebenarnya kalau milih kemarin juga, saya sebenarnya daripada kalian milih sendiri nggak terlalu saya pilihkan aja ya. Tapi ya sing dipilih ya. Jadi kan banyak ya jurnal-jurnal itu yang sudah terpublish, yang penulisnya kemudian aneh. Jadinya juga nggak terlalu ini. Bagaimana kalau gejala CA laring atau keganasan laring itu awalnya bagaimana biasanya? Seraknya gimana? Atau serak bagaimanakah yang dicurigai atau kemudian berpotensi menjadi CA laring? Seraknya bagaimana sifatnya? Yang persisten, dokter, yang terus-menerus. Yang bagaimana? Serak progresif. Dan progresif, bisa... dokter. Ya, jadi harus serak yang progresif. Tidak akan serak terus. Kalau CA laring tidak akan mungkin 1 bulan seraknya serak biasa, tidak mungkin. Ya, kalau kemudian TB, laringitis kronik, atau orang dengan udem vokalis mungkin beberapa bulan, beberapa waktu bisa dalam waktu yang lama cukup stabil, hanya serak terus. Seraknya stagnan, tidak menjadi serak yang berat, atau tidak menjadi afoni, atau bahkan tidak pernah menjadi sesak. Ya, tapi kalau kemudian dia misalnya Januari serak, Maret kemudian seraknya tambah berat, Mei bisa menjadi afoni, tidak bisa bersuara, Juni kemudian dia menjadi suatu sesak dyspnea ringan, lama-lama kemudian 8 bulan kemudian menjadi sesak, yaitu ada progresivitas. Makanya kan kita harus waspada. Orang dengan serak yang progresif, apalagi kemudian menjadi dyspnea atau sesak, maka kecurigaannya bahwa ini bukan massa laring biasa, bukan suatu keganasan atau bukan suatu massa tumor sinak laring, tapi kemungkinan adalah malignansi atau keganasan. Ya. Dan yang satu yang menarik sebenarnya di jurnal ini tadi, ya, yang ternyata dia juga agak terkejut juga di slide terakhir tadi toh. Ternyata tidak didapatkan antara kaitan massa di mana? Jalan di leher. Di mana tadi? Ternyata tidak ada. Tapi itu juga kontradiktif sekali. Makanya saya juga heran ini. Saya dengan jurnal ini, saya kemarin milih itu ya. Soalnya itu di antara yang 3 kalian sodorkan itu yang kelihatan lumayan ini, tapi ternyata lumayan di antara yang jelek. Gitu. Jadi lumayan di antara yang kurang lumayan, jadinya terpaksa kan milihnya ini. Ya. Jadi apa tadi? Saya mau ngomong. Apa tadi itu? Ini. Jadi yang berkaitan dengan apa? Tumor laring itu kan biasanya harus selalu berkaitan dengan benjolan di leher, ya. Jadi kalau ada suara serak, kemudian seraknya progresif, ya. Umumnya massa itu kemudian akan tumbuh memenuhi laring, apakah itu di subglotis, apakah itu di glotis, supraglotis, ya. Kemudian penetrasi ke kelenjar-kelenjar limfo dan menimbulkan benjolan di terutama level berapa? Level 3, ya. Jadi laring bisa di supraglotis. Tadi disebutkan salah satu gejalanya bisa tidak hanya serak, atau tadi apa? Tidak hanya serak, tidak hanya sesak, tapi juga disfagi. Disfagi ini kaitannya dengan massa atau pertumbuhan massa di daerah supraglotis, laring bagian atas atau daerah supraglotis, ya. Itu ya. Jadi ini ya tadi saya sebutkan tadi yang pertama-tama sudah mulai bagus, tapi kemudian yang terakhir-terakhir kok agak berputar-putar gitu.
Ya sudah. Ya ditutup. Baik dokter, terima kasih dokter atas bimbingan dan arahannya. Nanti yang ini di email lagi ke saya ya. Intinya aja, intinya. Resume dari Dari yang mana? Ringkasannya aja lah, di email ke saya lagi. Semua jurnal atau Supaya saya tahu jurnal? kelompoknya, ya. Supaya saya tahu kelompoknya, ya. Masing-masing kelompok kan dibuat itu kelompok, 3 kelompok. Masing-masing ngirim ke email saya. Ringkasannya, bukan seperti pola apa, tapi ringkasan jurnalnya saja. Oke, baik nih dokter. Ya, atau abstraknya boleh, abstraknya yang versi Indonesia boleh kirim ke saya, ke email saya, ya. Baik dokter. Oke, terima kasih dokter atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas bimbingan dan arahannya. Dokter.